Aku menikahi Raisa demi melunasi hutang ibuku. Kukira hidupku hanya akan terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Tapi siapa sangka, di balik kursi rodanya, tersimpan rahasia besar keluarganya. Dan ketika ayah mertuaku yang sekarat tiba-tiba berdiri tegak di hari pernikahan, aku baru sadar. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan, melainkan ujian hidup. Tapi ujian seperti apa yang sebenarnya menantiku? Namaku Arif. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Dari seorang pemuda sederhana yang hanya berusaha menafkahi ibuku, hingga harus berhadapan dengan keputusan terbesar yang bisa menenggelamkan atau justru menyelamatkan hidupku. Aku lahir dan besar di sebuah kampung pinggiran kota. Hidupku sederhana, terlalu sederhana jika dibandingkan dengan teman-temanku yang lain. Sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, aku hanya tinggal bersama ibu. Dialah satu-satunya keluarga yang kupunya. Sejak saat itu pula, aku terbiasa bekerja apa saja demi bisa mengisi perut dan membeli obat-obatan untuk ibu. Pagi itu, aku baru saja pulang dari bengkel tempatku bekerja sambilan. Tubuhku masih berlumur debu oli, tanganku masih bau besi, dan bajuku penuh bercak hitam yang tidak bisa hilang, meski sudah berulang kali dicuci. Aku ingin segera merebahkan diri, tapi suara batuk ibu yang terdengar dari kamar membuatku menghentikan langkah. Aku bergegas masuk, dan seperti dugaanku, ibu sedang terduduk di tepi ranjang dengan wajah pucat pasi. "Bu, kenapa tidak berbaring saja?" tanyaku khawatir sambil mendekatinya. Ibu tersenyum tipis, seakan menutupi rasa sakit yang jelas terpancar dari wajahnya. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya sedikit pusing." "Kau tidak perlu khawatir. Tapi aku tahu, bukan sekadar pusing. Sudah berbulan-bulan ibu mengeluh lemah, sering batuk, dan kadang pingsan. Aku sudah mengajaknya ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit kecil, tapi selalu kembali dengan satu masalah, biaya. Obat-obatan yang mereka resepkan harganya tidak terjangkau." Sambil memijat pelan punggung ibu, aku menelan ludah pahit. Pikiranku kembali pada satu hal yang selama ini menghantui, hutang. Hutang yang entah bagaimana jumlahnya membengkak, hutang yang bukan aku yang membuatnya, tapi akhirnya jatuh ke pundakku. Aku masih ingat jelas hari ketika seorang pria berjas hitam datang ke rumah. Tatapannya dingin, kata-katanya seperti pisau yang menusuk lambung. "Ibu Anda punya hutang pada keluarga Tuan Rendra. Jumlahnya tidak kecil dan sudah bertahun-tahun menunggak. Jika tidak segera dilunasi, Anda tahu konsekuensinya." Aku tidak bisa berkata apa-apa waktu itu. Lututku lemas dan ibu hanya menangis sambil meminta maaf. Ternyata selama ini ia meminjam uang untuk biaya pengobatannya, untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk sekolahku dulu. Ia tidak pernah bercerita. Mungkin karena tidak ingin aku merasa terbebani. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Aku mencoba bekerja siang malam, mengambil pekerjaan apa saja, menjadi tukang parkir, buruh bangunan, bahkan mengangkut barang di pasar. Tapi jumlah hutang itu terlalu besar. Usahaku hanyalah seperti menimba air laut dengan sendok kecil. Hari itu, ancaman benar-benar datang. 2 orang suruhan keluarga Rendra berdiri di depan rumah kami. Mereka tidak berteriak, tapi kata-katanya cukup membuat darahku berhenti mengalir. Jika tidak ada uang, maka ada cara lain untuk melunasi. Tuan Rendra menawarkan jalan keluar. Putranya bisa menikahkan Arif dengan putri beliau. Dengan begitu, hutang dianggap lunas. Aku terdiam. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Menikah dengan putri mereka? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku menoleh ke ibu, berharap ia menolak mentah-mentah. Tapi wajah ibu justru terlihat penuh ketakutan bercampur harapan. Seolah itu adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kami dari jurang yang lebih dalam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran ini seperti belati yang menancap di kepalaku. Bagaimana bisa aku menikahi seseorang hanya demi hutang? Bukankah pernikahan seharusnya lahir dari cinta, bukan paksaan? Tapi semakin kupikirkan, semakin aku merasa terpojok. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya harta, tidak punya kedudukan, bahkan tidak punya masa depan yang jelas. Sementara di hadapanku ada keluarga kaya raya yang sanggup melunasi hutang dan menyelamatkan ibu. Esoknya, aku akhirnya mengetahui nama wanita itu, Raisa. Mereka bilang ia cantik, pintar, tapi sayangnya lumpuh sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Katanya Raisa tidak banyak keluar rumah, hanya duduk di kursi rodanya. Itu pula yang membuat keluarganya kesulitan mencari jodoh untuknya. Aku terdiam lama mendengar kabar itu. Ada rasa iba tapi sekaligus ketakutan. Apakah aku sanggup menjalani hidup dengan wanita yang bahkan tidak bisa berjalan? Apakah aku bisa menerima takdir semacam itu? Namun bayangan wajah ibu kembali melintas. Senyum letihnya,
batuk yang tak kunjung sembuh, tubuhnya yang makin ringkih. Aku tahu, jika aku menolak, maka bukan hanya hutang yang menjerat, tapi juga nyawa ibu yang jadi taruhannya. Malam itu, di tengah gelap kamar kecil kami, aku duduk menatap langit-langit. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan dari luar, tapi pikiranku jauh melayang. Arif, apakah kau tega melihat ibumu menderita? Ataukah kau rela mengorbankan hidupmu untuknya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Dan aku tahu, jawabannya tidak mudah. Pada akhirnya aku menarik napas panjang dan menutup mata. Hatiku berat, tapi kata-kata itu keluar dari bibirku, seperti sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Kalau ini jalan satu-satunya, aku akan melakukannya. Malam itu aku sadar, hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Ada hutang yang harus ditebus, ada ibu yang harus kuselamatkan, dan ada masa depan yang mungkin akan membawaku ke arah yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Udara panas menyengat kulit, membuat keringatku bercucuran, meski aku hanya mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang hitam yang sudah mulai memudar warnanya. Aku menatap bayanganku di kaca jendela angkutan kota yang membawaku menuju rumah keluarga Raisa. Bayangan itu terlihat asing, seolah aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku, seorang pemuda sederhana yang seharusnya sibuk bekerja untuk makan sehari-hari, kini sedang dalam perjalanan menuju rumah megah, seorang wanita yang kabarnya akan menjadi istriku. Rasanya absurd. Tidak masuk akal. Setiap detik perjalanan hatiku bertanya, apakah ini keputusan yang benar? Mobil berhenti di depan gerbang besar yang menjulang tinggi. Cat putihnya berkilau disinari matahari. 2 orang satpam berdiri tegak, menatapku dengan tatapan curiga, seakan tubuh kotor dan wajah lelahku adalah sebuah noda yang mencemari keindahan bangunan itu. Aku menelan ludah berusaha tegar. Nama? Tanya salah satu satpam dengan nada dingin. Arif, jawabku singkat. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu memberi isyarat pada temannya untuk membuka gerbang. Pintu besi itu bergerak pelan, menimbulkan suara berderit yang membuat dadaku makin sesak. Aku melangkah masuk, menatap halaman luas dengan taman indah, air mancur di tengahnya, dan rumah besar bergaya Eropa yang berdiri kokoh. Langkahku berat, seolah setiap pijakan menenggelamkanku dalam rasa minder. Apa yang kulakukan di tempat semewah ini? Aku hanya anak mekanik yang terbiasa hidup dengan rumah sempit dan dinding kayu rapuh. Namun kini, aku akan bertemu dengan keluarga yang hidupnya bagai di dunia lain. Seorang pria berpakaian rapi menghampiriku. Silakan masuk. Nyonya sudah menunggu, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Koridor rumah itu panjang, penuh lukisan mahal yang tidak kukenal siapa pelukisnya. Lantai marmer dingin berkilau hingga bisa memantulkan bayanganku. Aroma bunga mawar bercampur wangi kayu memenuhi udara, membuatku merasa semakin asing. Akhirnya aku dibawa masuk ke sebuah ruang tamu besar. Di sana duduk seorang wanita paruh baya dengan gaun elegan, wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Itulah Ibunda Raisa, yang selama ini hanya kudengar dari orang-orang sebagai wanita kaya dengan sikap keras. Silakan duduk Arif, katanya. Suaranya datar, tapi penuh wibawa. Aku menunduk sopan, lalu duduk di kursi empuk yang membuatku merasa tidak pantas. Tanganku dingin, keringat dingin mengalir di pelipis. Tak lama kemudian, seorang gadis masuk ke ruangan itu. Kursi roda yang ia duduki bergerak perlahan, didorong oleh seorang perawat. Jantungku berdegup kencang. Inilah dia Raisa aku terpaku. Raisa ternyata jauh berbeda dari bayanganku. Aku membayangkan sosok wanita pucat, rapuh, dengan wajah penuh kesedihan. Tapi yang kulihat adalah gadis dengan paras menawan, rambut hitam panjang tergerai rapi, dan mata tajam yang memancarkan keanggunan sekaligus kecerdasan. Meski duduk di kursi roda, auranya begitu kuat. Tatapan mata kami bertemu. Untuk sesaat, aku merasa seluruh ruangan membeku. Raisa menatapku tanpa senyum, seolah ingin menelanjangi isi kepalaku. Aku salah tingkah, menunduk, lalu mencoba tersenyum kaku. Jadi ini calon suamiku? Raisa membuka suara. Nadanya tenang, tapi ada sedikit nada sinis yang membuatku kaget. Ibunya menoleh padanya, kemudian mengangguk. Ya Raisa, inilah Arif. Dia yang akan menikahimu. Aku ingin menjawab sesuatu, tapi suaraku tercekat. Raisa menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa kutebak maksudnya. Seorang mekanik? Seorang pemuda kampung? Katanya pelan, namun cukup jelas terdengar. Kata-katanya menusuk harga diriku, tapi aku menahan diri. Aku sadar, aku tidak berada dalam posisi untuk membela diri.
Aku hanya bisa diam, menunduk, sambil mengepalkan tangan di pangkuan. Ibunya segera menegur. "Raisa," katanya dengan nada tegas. Namun Raisa hanya menghela napas. "Aku hanya ingin tahu, Bu. Apa alasan seorang seperti dia mau menikahi seorang perempuan lumpuh sepertiku? Apakah karena cinta atau karena terpaksa?" Pertanyaan itu membuat jantungku hampir berhenti. Aku merasakan seluruh tubuhku ditelanjangi. Apa yang bisa kujawab? Bahwa aku menikah karena hutang? Bahwa aku terjebak? Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas. Saya hanya ingin menjalani ini dengan ikhlas, jawabku lirih, hampir tidak terdengar. Raisa tersenyum tipis lagi, kali ini matanya lebih tajam. Ikhlas kata yang indah, tapi aku sudah terlalu sering mendengarnya. Aku akan menilai sendiri seberapa ikhlas kau sebenarnya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perawat mendorong kursi rodanya lebih dekat ke arahku. Raisa menatapku lekat-lekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari sorot matanya. Ia bukan wanita lemah yang pasrah pada keadaan. Justru sebaliknya, Raisa adalah wanita kuat yang mampu mengendalikan suasana dengan kata-kata. Aku menggenggam erat lututku. Dalam hati, aku berdoa agar langkah ini tidak menjadi kesalahan terbesarku. Tapi semakin lama aku duduk di ruangan itu, semakin aku sadar, hidupku benar-benar telah memasuki dunia baru. Dunia yang penuh ujian. Bukan hanya dari keluarga Raisa, tapi juga dari Raisa sendiri. Pertemuan pertama itu berakhir tanpa banyak kata, tapi cukup untuk membuatku paham. Jalan ini tidak akan mudah. Raisa bukan sekadar wanita kaya yang lumpuh. Ia adalah teka-teki besar yang harus kupecahkan. Dan entah kenapa, matanya yang penuh rahasia itu meninggalkan rasa gelisah sekaligus penasaran di dadaku. Hari-hari setelah pertemuan pertamaku dengan Raisa berjalan begitu lambat, tapi juga terasa menyesakan. Sejak aku melangkah keluar dari rumah besar itu, bayangan wajahnya terus menghantui benakku. Tatapannya yang tajam, senyumnya yang samar, dan pertanyaan yang menusuk hati itu. Apakah kau menikahiku karena cinta atau terpaksa? Aku tidak bisa melupakannya. Setiap kali aku mencoba tidur, suara Raisa seakan bergema di kepalaku. Aku sadar, ia bukan wanita biasa. Di balik kursi rodanya, ia menyimpan kekuatan yang bisa membuat siapapun gemetar. Tapi masalah utamaku bukan hanya Raisa. Tekanan dari keluarganya semakin terasa. Utusan mereka datang hampir setiap hari, memastikan aku tidak punya kesempatan untuk mundur. Mereka berbicara seolah aku hanyalah pion dalam permainan besar yang mereka ciptakan. "Arif, jangan coba-coba kabur. Ini kesempatan emas bagimu. Dengan menikahi Raisa, hutang ibumu lunas. Kau harus bersyukur," kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. "Kesempatan emas?" Aku tertawa pahit dalam hati. Bagaimana mungkin sebuah paksaan disebut kesempatan emas? Namun aku tidak berani membantah. Bukan karena takut pada mereka, tapi karena memikirkan ibu. Setiap kali aku melihat tubuh ringkih ibu yang terbaring di ranjang, batuk-batuk dengan suara parau, hatiku hancur. Aku tahu ia menaruh harapan besar padaku. Suatu malam, aku duduk di samping ibu. Lampu kamar redup. Angin malam masuk lewat jendela kecil yang terbuka setengah. Ibu memegang tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Arif," suaranya lirih, "kalau memang ini jalan yang harus kau ambil, ikhlaslah, Nak. Ibu tidak ingin melihatmu menderita, tapi ibu juga tidak sanggup membiarkan hutang ini membunuh kita perlahan." Aku menatap wajahnya yang pucat, ada gurat penyesalan di sana, seakan semua kesalahan ini adalah beban yang ia tanggung seorang diri. Aku ingin berkata bahwa aku akan mencari jalan lain, bahwa aku akan bekerja lebih keras. Tapi hatiku tahu, itu hanya omong kosong. Hutang sebesar itu tidak akan lunas dengan tenagaku seorang. Aku menarik napas panjang. Kalau memang ini bisa membuat ibu tenang, aku akan melakukannya. Air mata ibu jatuh membasahi pipinya. Ia tersenyum meski jelas itu senyum yang dipaksa. "Kau anak baik, Arif. Maafkan ibu. Maafkan semua kesalahan ibu." Aku memeluknya erat. Malam itu aku berjanji dalam hati. Meski pernikahan ini bukan keinginanku, aku akan berusaha menjalaninya dengan ikhlas. Namun ternyata, keputusan itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil kembali ke rumah keluarga Raisa. Kali ini suasananya lebih menegangkan. Aku duduk di ruang tamu besar bersama ibunya dan dua orang laki-laki berpakaian rapi, paman dan sepupu Raisa, katanya. Dari cara mereka memandangku, jelas sekali mereka meremehkanku. "Arif," Ibunda Raisa membuka percakapan dengan nada serius. "Kau harus tahu, pernikahan ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini menyangkut nama baik keluarga kami. Jangan pernah berpikir untuk mempermalukan kami.
Aku mengangguk pelan, menahan napas. Salah satu pamannya menimpali dengan suara keras. Kami tidak ingin mendengar gosip bahwa kau menikah demi uang. Mengerti? Kau harus menjaga sikapmu. Jangan sampai ada celah yang membuat orang menuduh Raisa dipermainkan. Aku menunduk. Kata-kata itu seperti belenggu di leherku. Mereka berbicara seolah-olah aku adalah pencuri yang mencoba merampas sesuatu dari mereka. Dan satu lagi, sepupunya menambahkan dengan nada sinis. Kau harus tahu Raisa bukan perempuan sembarangan. Meski duduk di kursi roda, dia pintar, berpendidikan, dan ya, kami masih bisa mendapatkan menantu dari kalangan terpandang kalau mau. Jadi jangan pernah merasa beruntung, lalu seenaknya memperlakukan dia. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku sama sekali tidak merasa beruntung, tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk, meremas tanganku sendiri di atas lutut. Di tengah tekanan itu, aku mendengar suara roda berdecit. Raisa masuk didorong oleh perawatnya. Semua orang langsung diam. Ia menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan, lalu akhirnya berhenti padaku. Apa lagi yang kalian katakan padanya? Tanyanya datar. Ibunya berdeham, mencoba tersenyum. Kami hanya ingin memberi penjelasan pada Arif, Raisa. Tidak lebih. Raisa mengangkat alis. Atau kalian sedang menakut-nakutinya? Suasana ruangan mendadak kaku. Aku bisa merasakan semua orang tidak berani menatap Raisa langsung. Hanya aku yang masih menunduk. Tapi entah kenapa aku merasa Raisa menatapku lebih lama dari biasanya. Arif, panggilnya akhirnya. Aku mengangkat kepala, jantungku berdegup kencang. Kau tidak perlu mendengarkan semua kata-kata mereka. Aku sendiri yang akan menilai apakah kau pantas atau tidak. Bukan mereka. Semua orang terdiam. Seakan tersentak oleh ucapan itu. Aku pun terdiam, tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Kata-katanya bisa jadi perlindungan, tapi juga ancaman. Setelah itu Raisa membalik kursi rodanya dan keluar ruangan tanpa menunggu tanggapan siapapun. Suara rodanya menghilang di balik koridor, meninggalkan keheningan yang membebani udara. Aku duduk kaku, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dilalui Raisa. Entah kenapa, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku bergetar, bukan hanya ketegasan, tapi juga semacam tantangan. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Aku telah masuk ke dalam permainan keluarga kaya yang keras, dan Raisa adalah pusat dari permainan itu. Aku tidak tahu apakah ia akan menjadi penyelamatku, atau justru penjatuhku. Tapi satu yang pasti, sejak pertemuan itu aku tidak bisa lagi memandang pernikahan ini sebagai sekadar pelunasan hutang. Ada sesuatu dalam diri Raisa yang membuatku ingin bertahan, meski jalan yang harus kulalui penuh dengan duri. Hari yang kutakuti akhirnya tiba. Hari lamaran sejak pagi perutku terasa mual. Aku bahkan tidak sanggup menelan nasi yang disiapkan ibu. Tanganku dingin, jantungku berdegup kencang, dan setiap detik yang berjalan hanya menambah beban di dadaku. Ibu berusaha tersenyum, menyemangatiku dengan kata-kata lembutnya. Tapi aku tahu senyum itu dipaksa. Di balik matanya, ada kekhawatiran yang sama besarnya dengan milikku. Arif, ini semua demi masa depanmu. Demi ibu juga. Jangan gugup, nak. Anggap saja ini jalan dari Tuhan. Ucapnya lirih sambil merapikan kerah kemejaku. Aku hanya mengangguk. Rasanya seperti tubuhku bergerak tanpa jiwa. Kemeja putih yang kupakai terasa asing. Celana hitam yang kugunakan terasa sempit, bahkan sepasang sepatu pinjaman dari tetangga pun serasa menjerat kakiku. Aku bukan diriku yang biasa. Aku hanyalah seseorang yang dipaksa memainkan peran dalam panggung besar keluarga kaya. Ketika mobil jemputan dari pihak keluarga Raisa tiba, aku memegang tangan ibu erat-erat. Kita akan baik-baik saja, bisikku, meski sebenarnya aku tidak yakin dengan kata-kata itu. Rumah besar keluarga Raisa tampak lebih megah dari sebelumnya. Penuh hiasan bunga, karpet merah terbentang di halaman, dan para tamu mulai berdatangan dengan pakaian mewah. Aku menelan ludah, merasa semakin tidak pantas berada di sana. Aku hanyalah seorang anak kampung dengan latar belakang sederhana. Kini aku harus berdiri sejajar dengan orang-orang berjas mahal dan gaun anggun. Begitu masuk ke dalam ruangan, aku disambut tatapan yang membuat tubuhku kaku. Tatapan penuh rasa ingin tahu, tatapan merendahkan, bahkan ada yang terang-terangan menertawakan dalam bisikan. Itu calon suami Raisa. Serius keluarga Rendra memilih dia? Seperti orang miskin, tidak sepadan sama sekali. Kata-kata itu menusuk telingaku. Aku berusaha menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi semakin ku coba mengabaikan, semakin kuat suara-suara itu memukul harga diriku. Aku duduk di kursi yang sudah disiapkan.
Ibu berada di sampingku, menggenggam tanganku erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Acara dimulai dengan kata sambutan dari pihak keluarga Raisa. Sang ibunda berdiri anggun dengan suara lantang, menyambut para tamu. Setelah itu, tibalah saat yang membuatku benar-benar ingin menghilang. Momen ketika aku diperkenalkan sebagai calon menantu. Ini Arif, kata ibunda Raisa dengan senyum yang tampak dipaksakan. Pemuda sederhana yang akan menjadi pendamping hidup putri kami. Semua mata langsung tertuju padaku. Seperti ratusan anak panah, tatapan itu menembus kulit dan menghantam dadaku. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. Jantungku hampir meledak, lalu Raisa masuk. Aku kembali terdiam. Ia mengenakan gaun berwarna biru muda, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles dengan makeup tipis. Meski duduk di kursi roda, penampilannya begitu mempesona. Sorot matanya tetap tajam, tapi kali ini ada sedikit kelembutan yang membuatku bingung. Ketika ia duduk di sampingku, aku bisa merasakan aroma parfumnya yang lembut. Tanganku berkeringat, sementara Raisa hanya menatap lurus ke depan dengan tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan semua sorotan ini. Acara lamaran berjalan sesuai tradisi. Pihak keluargaku yang sederhana memberikan seserahan ala kadarnya, kue-kue kampung, buah-buahan, dan beberapa kain. Sangat kontras dengan apa yang ditampilkan keluarga Raisa. Perhiasan berkilau, hantaran mahal, dan kemewahan yang membuatku semakin merasa kecil. Aku bisa mendengar bisikan lagi dari para tamu. Bahkan seserahannya pun seperti itu. Kasihan Raisa, pantas saja mereka terpaksa memilih jalan ini. Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan emosi. Tapi saat aku melirik Raisa, ia justru tersenyum samar. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum yang sulit kutafsirkan. Entah itu simpati atau hanya permainan. Setelah acara formal selesai, para tamu mulai bersosialisasi. Aku duduk diam, sementara beberapa orang dari pihak keluarga Raisa mendekatiku. Mereka tidak segan menanyai hal-hal yang membuatku makin terpojok. Arif, kau benar-benar yakin sanggup mengurus Raisa? Seorang seperti kau, bagaimana bisa menjaga keluarga besar ini? Atau sebenarnya kau hanya ingin mencari kenyamanan dari harta kami? Aku menunduk mencoba menjawab sebaik mungkin. Saya akan berusaha semampu saya, ucapku lirih. Mereka tertawa kecil, lalu pergi meninggalkan tatapan merendahkan. Aku menghela napas panjang. Dadaku sesak tiba-tiba, suara Raisa terdengar di sampingku. Tidak mudah, kan? Katanya pelan hampir berbisik. Aku menoleh. Ia menatapku dengan mata yang teduh, berbeda dari biasanya. Tidak mudah berada di ruangan ini, menghadapi semua tatapan mereka. Aku terdiam. Tidak menyangka ia akan berkata begitu. Kalau kau tidak sanggup, kau bisa pergi sekarang. Lanjutnya dengan nada datar. Tidak ada yang akan menahanmu. Aku menelan ludah. Pergi? Aku ingin. Sangat ingin. Tapi bayangan wajah ibu langsung muncul di benakku. Hutang, sakitnya, dan semua penderitaan yang ia tanggung. Aku tidak bisa kabur. Aku tidak akan pergi, jawabku akhirnya. Raisa mengangkat alis, lalu tersenyum samar. Baiklah, kita lihat saja nanti seberapa kuat kau bertahan. Acara lamaran itu akhirnya selesai menjelang sore. Para tamu mulai pulang, rumah megah itu perlahan kembali tenang. Tapi di dalam diriku, badai semakin bergemuruh. Aku udah tahu, ini baru permulaan. Pernikahan masih menunggu di depan dan tantangan yang lebih besar pasti akan datang. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit berbeda dari sebelumnya. Tatapan Raisa yang teduh, senyumnya yang samar, dan kata-katanya yang penuh tantangan, entah kenapa. Semua itu menyalakan sesuatu dalam diriku. Mungkin di balik semua tekanan dan penghinaan ini, ada harapan kecil bahwa aku bisa bertahan. Atau setidaknya, mencoba bertahan. Hari-hari setelah lamaran berjalan begitu cepat, tapi di dalam diriku waktu terasa lambat. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan berat, seolah ada beban raksasa yang menekan dadaku. Pernikahan semakin dekat, tapi bukan kebahagiaan yang kurasakan, melainkan ketakutan, kecemasan, dan kebingungan. Aku sering duduk di depan rumah, menatap jalanan kampung yang sepi, sambil memikirkan nasibku. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu menyapu halaman, suara pedagang lewat terdengar nyaring. Semua itu terasa jauh dari kenyataan yang akan kuhadapi. Dalam beberapa minggu, aku bukan lagi Arif si pemuda kampung biasa. Aku akan menjadi suami dari Raisa. Gadis dari keluarga kaya. Gadis yang bahkan aku tak benar-benar kenal. Ibu semakin sering menatapku dengan cemas. Kondisinya juga mulai menurun. Batuknya terdengar lebih sering, tubuhnya terlihat lemah,
tapi ia selalu memaksakan diri tersenyum setiap kali aku memandangnya. Jangan khawatirkan Ibu Arif, fokus saja ke pernikahanmu. Itu yang penting sekarang, katanya suatu malam, saat aku memintanya untuk memeriksakan diri ke dokter. Aku tahu ia berbohong, ia menutupi sakitnya demi aku. Dan itulah yang semakin membuatku merasa bersalah. Aku menikah bukan karena cinta, bukan karena pilihan hatiku, tapi karena keadaan, karena hutang, karena sakitnya ibu. Hari demi hari, persiapan pernikahan berjalan. Dari pihak keluarga Raisa, semuanya ditangani oleh event organizer mewah. Gedung pernikahan sudah dipesan, undangan sudah tersebar, pakaian pengantin pun sedang dipersiapkan. Sementara dari pihakku, aku hanya bisa pasrah. Tak ada yang bisa kuberi selain doa dan kehadiran. Setiap kali aku ke rumah Raisa untuk rapat persiapan, aku selalu merasa asing. Orang-orang di sekelilingnya membicarakan dekorasi, menu makanan, tamu undangan penting, bahkan liputan media. Aku hanya duduk diam merasa tak berguna. Sesekali Raisa menoleh padaku, menatapku dengan tatapan sulit ditebak, antara meremehkan, menantang, atau mungkin hanya sekadar menguji. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu rumah besar itu, aku tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang sepupu Raisa. Mereka tidak sadar aku ada di dekat sana. Kau tahu kenapa keluarga ini memaksakan Raisa menikah secepat itu? Bisik salah satunya. Karena malu tentu saja. Raisa sudah terlalu lama begini. Ya, dan katanya tahu ada gosip kalau dia pernah hamil. Benarkah? Dengan siapa? Entahlah. Ada yang bilang dengan pria asing, yang dulu sempat dekat dengannya. Tapi keluarga menutup rapat-rapat. Pernikahan ini cuma cara untuk menyelamatkan nama baik. Aku terdiam, tubuhku kaku. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku. Raisa, hamil? Atau hanya gosip? Aku tak tahu. Tapi sekadar mendengar saja sudah membuat kepalaku pusing. Apakah aku hanya dijadikan tameng? Boneka untuk menutupi aib keluarga besar mereka? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping ranjang. Sementara ibu tertidur lelap dengan napas yang terdengar berat. Pikiranku kalut. Aku merasa semakin terjebak. Jika gosip itu benar, apa yang menantiku setelah pernikahan? Bagaimana aku harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku bukan hanya menikahi Raisa, tapi juga menanggung masa lalu yang tidak ku ketahui? Namun, jika aku menyerah sekarang, apa yang akan terjadi pada ibu? Hutang belum lunas, pengobatan ibu akan terhenti, dan aku akan dicap sebagai pengecut yang kabur dari tanggung jawab. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara bisikan itu terus terdengar di kepalaku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menyinggung hal itu pada Raisa. Saat itu kami sedang duduk berdua di ruang tamu, menunggu keluarga lain datang untuk rapat persiapan. Raisa, suaraku pelan, nyaris tenggelam oleh detak jantungku sendiri. Aku mendengar sesuatu tentang dirimu. Ia menoleh, matanya menyipit. Apa yang kau dengar? Tanyanya datar. Aku ragu sejenak, lalu memberanikan diri. Ada yang bilang, kau pernah hamil. Hening wajah Raisa tetap datar, tapi matanya berkilat tajam. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, lalu berbisik pelan. Jangan pernah ulangi kata-kata itu lagi, Arif. Jangan coba-coba mengusik masa laluku. Aku terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Kalau kau ingin tahu jawabannya, lanjutnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Maka tunggulah setelah kita menikah. Kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku tak berani melanjutkan. Suasana di ruangan itu seketika terasa menyesakkan. Aku tahu aku sudah menyentuh hal yang berbahaya. Menjelang pernikahan, semakin banyak tekanan datang. Undangan sudah dicetak, foto pre-wedding dipajang di media sosial, dan berita tentang pernikahan keluarga besar ini mulai tersebar di surat kabar lokal. Aku merasa hidupku bukan lagi milikku. Semua sudah diatur, dipublikasikan, dan disorot banyak mata. Di sisi lain, kesehatan ibu semakin mengkhawatirkan. Suatu malam ia terjatuh di dapur, tubuhnya semakin lemah. Aku bergegas membawanya ke dokter dengan sisa uang yang ada. Dokter hanya berkata bahwa ibu butuh perawatan intensif, tapi bagaimana mungkin aku bisa menanggung biaya itu, sementara semua sudah kupertaruhkan untuk pernikahan ini. Aku duduk di kursi tunggu klinik, menggenggam tangan ibu yang dingin. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Maafkan aku, Bu, bisikku. Aku tidak bisa jadi anak yang lebih baik. Aku hanya bisa menyeretmu ke dalam beban ini. Ibu membuka mata perlahan, menatapku dengan lembut. Arif, jangan salahkan dirimu. Semua ini jalan kita. Kadang Tuhan memberi kita ujian yang tidak kita mengerti. Tapi percayalah, semua ada hikmahnya.
Kata-katanya menusuk hatiku. Aku ingin percaya, tapi sulit. Dunia seakan hanya menertawakanku. Malam sebelum akad, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah seorang pemuda yang tampak lelah, mata sayu, penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya akan aku hadapi besok? Tanyaku pada diri sendiri. Raisa. Pernikahan. Rahasia yang belum terungkap. Dan ibu yang sakit. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dalam hati aku berdoa. Bukan lagi meminta kebahagiaan, melainkan hanya kekuatan untuk bertahan. Karena aku tahu, pernikahan ini bukan akhir dari penderitaan. Justru mungkin ini awal dari badai yang sesungguhnya. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang akan terungkap. Aku duduk di depan cermin, mengenakan baju pengantin sederhana yang disiapkan pihak keluarga Raisa. Jas hitam, kemeja putih, dasi rapi, semuanya tampak megah di tubuh orang lain. Tapi di tubuhku, aku merasa seperti seorang penyamar. Aku menatap wajahku sendiri. Mata sayu, lingkar hitam di bawahnya jelas terlihat, bibir kering, dan tatapan yang penuh keraguan. Arif, sudah siap? Suara seorang pria dari luar kamar pengantin terdengar. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab lirih. Iya. Hatiku berdegup kencang. Bukan karena bahagia, melainkan karena ketakutan. Hari ini aku akan mengikatkan diriku pada seorang wanita yang hampir tak kukenal. Wanita yang penuh misteri, dengan masa lalu yang digosipkan, dan sikap yang sulit kutebak. Namun, di sisi lain aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh. Hutang ibu, sakitnya yang semakin parah, dan semua beban yang menjerat hidup kami, membuatku tak punya pilihan lain. Gedung tempat akad nikah berlangsung begitu megah. Langit-langitnya tinggi, lampu kristal bergemerlapan, dan lantai marmer putih memantulkan bayangan para tamu undangan yang berpakaian serba indah. Aroma bunga melati memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi parfum mahal yang menusuk hidungku. Aku duduk di kursi pengantin, menunggu. Di hadapanku, para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar dari kalangan orang kaya dan terpandang. Mereka tersenyum, berbisik-bisik, sebagian menatapku dengan tatapan penuh tanya. Siapa pemuda sederhana ini yang tiba-tiba menjadi suami Raisa, putri keluarga terpandang? Aku berusaha menunduk, tidak ingin terlalu menatap mata mereka. Rasanya seperti berada di tengah hutan belantara, dikelilingi serigala yang siap menerkam. Tak lama kemudian, Raisa datang. Gaun putih panjang menjuntai, hiasan bunga melingkar di rambut hitamnya yang tergerai. Ia duduk di kursi rodanya, didorong perlahan oleh seorang perawat. Semua mata tertuju padanya, termasuk mataku. Aku kembali tertegun. Meski duduk di kursi roda, Raisa terlihat sangat anggun, bagaikan ratu. Tatapannya lurus ke depan, wajahnya tenang, dan senyum tipisnya seolah menyimpan rahasia yang tak bisa ditebak. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu membuatku gelisah. Acara dimulai. Suara penghulu menggema di ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai akad nikah antara saudara Arif dengan saudari Raisa. Jantungku berdetak semakin cepat. Tanganku gemetar. Aku bisa merasakan peluh dingin mengalir di punggungku meski ruangan ber-AC. Ayah Raisa duduk di samping penghulu. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lemah. Sejak awal aku mengenalnya, beliau memang selalu terlihat sakit-sakitan. Hari ini pun sama, bahkan lebih parah. Ia berkali-kali mengusap keringat di dahinya. Napasnya terengah. Aku menatapnya sekilas, lalu menunduk lagi. Saat ijab kabul dimulai, semua mata tertuju padaku. Suara penghulu terdengar jelas. Aku mengulang lafaz dengan suara bergetar. Aku terima nikahnya Raisa binti. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Suasana hening. Semua orang menahan napas, menunggu apakah ucapanku sah, seru para saksi serentak. Hening berubah jadi riuh. Tepuk tangan, doa, dan ucapan selamat menggema di ruangan itu. Tegung resmi menjadi suami Raisa. Namun di balik riuh itu, aku merasa seolah pintu besar menutup di belakangku, menjebakku dalam sebuah ruang tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, keributan kecil terjadi di samping penghulu. Ayah Raisa jatuh terkulai, napasnya terhenti sesaat. Beberapa orang panik, berteriak memanggil dokter yang memang sudah disiapkan di tempat itu. Ayah, Raisa berseru, nadanya penuh emosi untuk pertama kalinya sejak pagi. Aku berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang berhamburan ke arah ayah Raisa. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di tengah kepanikan, ayah Raisa tiba-tiba bangkit. Wajahnya yang tadi pucat kini tampak segar.
Tubuhnya tegap, suaranya lantang. Semua orang terdiam, terkejut. Aku bahkan hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. "Aku baik-baik saja," katanya sambil tersenyum. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Aku sendiri terpaku, mataku membesar. Bukankah beliau sakit-sakitan selama ini? Bukankah tubuhnya rapuh, nyaris tak bisa berdiri? Kenapa sekarang ia berdiri dengan gagah, seolah tidak pernah sakit sedikit pun? Ayah Raisa lalu menatapku tajam. Tatapannya menusuk ke dalam jiwaku. "Arif," katanya lantang. "Sekarang kau resmi menjadi suami putriku. Tapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Semua yang kau lihat tentang diriku selama ini hanyalah sandiwara." Ruangan kembali hening. Suara tamu-tamu tercekat. Sebagian bahkan menutup mulutnya karena terkejut. Aku bukan pria lemah. Aku bukan orang sakit. Aku adalah pengusaha yang sehat dan kuat. Aku hanya menyamar untuk menguji dirimu. Lanjutnya dengan suara tegas. Kepalaku seakan meledak. Aku tidak bisa memahami apa yang baru saja ku dengar. Menyamar? Menguji? Untuk apa? Ayah Raisa tersenyum tipis, lalu melanjutkan. "Aku ingin tahu, Arif. Apakah kau menikahi putriku karena benar-benar mencintainya? Atau hanya karena harta yang dimiliki keluargaku?" Aku terdiam. Napasku tercekat. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu reaksiku. Di kursinya, Raisa menatapku dengan tatapan penuh tanda tanya. Senyumnya samar, entah mengejek, entah sekadar menunggu jawaban. Aku menggenggam tanganku erat-erat. Rasanya kakiku goyah, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi lidahku terasa kaku. Yang ku tahu, hidupku baru saja berubah selamanya. Ruangan megah yang tadi dipenuhi tawa dan doa, kini berubah sunyi. Tatapan para tamu seperti panah yang menancap di tubuhku. Mereka berbisik, menunduk, bahkan ada yang terang-terangan menatap dengan senyum sinis. Aku masih berdiri kaku di tempatku, seakan kakiku tertancap di lantai marmer. Kata-kata ayah Raisa terus bergema di kepalaku. Aku hanya menyamar. Untuk menguji dirimu, tanganku dingin, jantungku berdebar tak beraturan. Aku mencoba menelan ludah, tapi kerongkonganku kering. Seolah semua udara di ruangan itu ditarik keluar, menyisakan aku sendirian di tengah sorotan mata yang menghakimi. Ayah Raisa melangkah mendekat, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, suaranya lantang. Sama sekali berbeda dengan sosok lemah yang selama ini ku tahu. "Arif," katanya, nadanya menusuk. "Aku sudah melihat bagaimana kau menunduk, diam, dan menerima semua ini tanpa perlawanan. Tapi aku ingin tahu, apakah kau menikahi putriku karena kau benar-benar siap menjadi suaminya? Atau hanya karena keadaan memaksa?" Suasana makin mencekam. Aku merasakan tatapan Raisa di sampingku. Matanya memandangku tajam, tapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa ingin tahu yang dalam. Seolah ia sendiri penasaran apa jawabanku. Aku menarik napas panjang. Suaraku bergetar. "Saya tidak ingin berdusta. Pernikahan ini awalnya memang karena keadaan, karena hutang ibu saya, karena sakitnya yang semakin parah. Tapi aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi sekarang saya sudah berjanji. Saya sudah sah menjadi suami Raisa. Dan saya akan berusaha menjalankan tanggung jawab saya sekuat yang saya mampu." Beberapa tamu menggeleng, sebagian mencibir. Aku bisa mendengar suara lirih mereka. "Hanya berusaha?" Itu jawaban seorang pengecut. Namun ayah Raisa tersenyum samar, senyum yang membuatku makin gelisah. "Kejujuranmu menarik, Arif," katanya. "Tapi kejujuran saja tidak cukup. Aku tidak butuh menantu yang hanya datang untuk melunasi hutang, atau sekadar menjalankan tanggung jawab tanpa hati. Aku ingin tahu apakah kau mampu mencintai Raisa dengan tulus. Karena cinta yang tulus adalah satu-satunya hal yang bisa melindunginya dari semua kebencian di luar sana." Aku menunduk. Kata-katanya menghantam dadaku seperti batu. Bagaimana aku bisa membuktikan cinta jika aku sendiri masih bingung apa yang sebenarnya kurasakan? Setelah acara akad usai, suasana tetap dingin. Tamu-tamu mulai bubar, tapi bisik-bisik mereka tertinggal di udara, menusuk telingaku. Pemuda miskin menikah karena harta. Bagaimana mungkin keluarga sebesar ini memilih menantu seperti dia? Mungkin memang benar gosip tentang Raisa. Makanya mereka mencari tameng. Aku ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu terus masuk, menambah luka di hatiku. Raisa masih duduk di kursi rodanya, tenang. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Aku bahkan bertanya-tanya, apakah ia terbiasa dengan bisik-bisik semacam itu? Atau memang hatinya sekeras baja, tidak peduli pada cibiran orang lain? Malamnya, sebuah pertemuan keluarga diadakan. Aku dipanggil ke ruang kerja ayah Raisa. Ruangan itu luas.
Dindingnya penuh rak buku, meja kayu besar di tengahnya, dan lampu gantung yang memancarkan cahaya hangat. Tapi suasana hatiku sama sekali tidak hangat. Ayah Raisa duduk di kursinya, tegap, dengan tatapan tajam yang sama. Raisa duduk di sampingnya diam, hanya menatapku. "Arif," suara ayah Raisa membuka percakapan. "Mulai malam ini, kau bukan lagi pemuda kampung biasa. Kau adalah suami dari putriku. Itu berarti kau harus membuktikan dirimu layak. Aku akan memberimu ujian. Bukan sekadar untuk menilai kemampuanmu, tapi juga hatimu." Aku terdiam, menunggu. "Aku punya sebuah proyek," lanjutnya. "Sebuah usaha kecil yang sedang merugi. Aku ingin kau yang mengelolanya. Jika kau berhasil membuatnya kembali untung dalam 6 bulan, aku akan percaya padamu. Aku akan menganggapmu menantu yang pantas. Tapi jika gagal..." Ia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan menusuk. "Kau hanya akan menjadi pria yang menumpang hidup di keluargaku. Dan kau tahu, aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Nafasku tercekat. 6 bulan? Mengelola usaha? Aku tidak pernah belajar bisnis. Seumur hidupku hanya mengenal keringat bengkel, oli, dan mesin motor. Tapi, kenapa saya? Tanyaku dengan suara bergetar. "Karena aku ingin melihat apa kau bisa bertahan ketika dunia menekanmu." Jawabnya singkat. "Cinta itu bukan hanya kata-kata, Arif. Cinta harus dibuktikan dengan kerja keras, dengan pengorbanan. Jika kau sungguh mencintai Raisa, kau akan berjuang tanpa takut gagal." Aku menunduk. Kata-kata itu menusuk hatiku. Raisa akhirnya membuka suara. "Ayah, apa perlu sejauh itu?" Dia bahkan belum mengenalku sepenuhnya. Ayahnya menoleh padanya tersenyum tipis. "Itulah poinnya, Raisa. Pernikahan bukan hanya tentang saling mengenal, tapi tentang keberanian untuk berjuang bersama, meski tidak tahu akhir ceritanya." Aku menatap Raisa. Matanya balik menatapku, dingin tapi dalam. Ada sesuatu di balik sorot itu. Mungkin keraguan, mungkin harapan tipis, atau mungkin hanya ingin melihat apakah aku benar-benar akan bertahan. Malam itu, aku kembali ke kamar pengantin dengan kepala penuh pikiran. Ibu tidak hadir di acara resepsi karena kondisinya lemah, tapi aku tahu ia berdoa dari rumah. Aku duduk di ranjang, menatap langit-langit. Rasanya hidupku bergerak terlalu cepat. Dari seorang pemuda kampung, kini aku dipaksa masuk ke dunia bisnis, ke dalam keluarga kaya yang penuh rahasia. Dengan seorang istri yang dingin, dan ayah mertua yang penuh intrik. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Apakah aku bisa melewati semua ini? Tanyaku pada diri sendiri. Tapi jawaban tidak datang. Yang ada hanya kesunyian dan perasaan bahwa badai baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti hidup di dunia baru yang sama sekali asing. Rumah besar dengan kamar-kamar yang luas, perabotan mahal, dan pelayan yang selalu siap melayani, bukannya membuatku nyaman, malah membuatku merasa terasing. Aku berjalan di lorong panjang rumah itu seperti orang asing yang kebetulan tersesat di istana. Raisa seringkali hanya diam. Kami tinggal serumah, bahkan sekamar, tapi jarak di antara kami terasa jauh. Ia tidur di sisi kanan ranjang, aku di sisi kiri. Kadang-kadang kami berbicara tapi hanya seperlunya. Tidak ada kehangatan, tidak ada canda. Hanya dua orang asing yang diikat oleh janji sakral. Yang membuatku semakin tertekan adalah tugas yang diberikan ayahnya. Proyek usaha yang harus kuurus bukan main-main. Sebuah perusahaan distribusi kecil yang sudah hampir bangkrut. Kantornya berlokasi di pinggir kota, dengan karyawan yang lesu, gudang penuh barang menumpuk tak terjual, dan laporan keuangan yang merah dari bulan ke bulan. Hari pertama aku datang, mereka menatapku dengan tatapan meremehkan. "Ini menantu baru, ya?" bisik salah satu karyawan. "Pemuda kampung disuruh urus bisnis, apa jadinya nanti?" Sahut yang lain, menahan tawa. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam hati luka itu semakin dalam. Aku tahu aku tidak punya pengalaman bisnis. Bahkan untuk sekadar membaca laporan keuangan saja kepalaku sudah pusing. Tapi menyerah berarti membiarkan diriku dipermalukan. Dan lebih buruk lagi, membuat ibuku kecewa. Malam harinya, aku duduk di kamar kerja kecil yang disiapkan di rumah besar itu. Laporan keuangan berserakan di meja. Angka-angka itu menari-nari di kepalaku, membuatku hampir gila. Aku memijit pelipis, lalu mendengar suara roda kursi mendekat. Raisa masuk, wajahnya tetap datar, tapi matanya menatap tumpukan kertas di mejaku. "Kau tidak akan bisa menyelesaikan itu sendirian," katanya pelan. Aku mendongak, menatapnya. "Aku harus mencoba. Jika aku gagal, ayahmu akan menganggapku hanya parasit di keluarga ini." Raisa terdiam sejenak,
lalu tersenyum tipis. Ayah memang selalu begitu. Ia menguji semua orang, bahkan aku sendiri. Tapi, Arif... Ia berhenti sebentar. Matanya menatapku lebih dalam. Kau harus tahu, aku juga tidak ingin hidup dengan suami yang hanya menyerah. Kata-katanya menusukku. Ada nada sinis tapi juga semacam dorongan. Aku tidak tahu harus merasa tersinggung atau berterima kasih. Hari-hari berikutnya aku mulai mencoba belajar. Aku membaca buku bisnis, mendengarkan saran manajer, bahkan turun langsung ke gudang untuk mengerti masalah sebenarnya. Semakin aku terlibat, semakin jelas terlihat. Perusahaan ini tidak bangkrut karena pasar semata, tapi karena kecurangan dari dalam. Beberapa karyawan senior bersekongkol dengan supplier, menaikkan harga barang dan mengambil selisih untuk kantong pribadi. Laporan keuangan dimanipulasi agar tampak seperti kerugian alami. Aku marah. Ingin langsung menyingkirkan mereka, tapi aku tahu posisiku lemah. Jika aku salah langkah, mereka bisa balik menyerangku, bahkan menjatuhkanku di depan ayah Raisa. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku dipanggil ke sebuah rapat mendadak oleh salah satu manajer senior. Katanya, ada pembicaraan penting soal kontrak baru. Aku datang, meski hatiku penuh curiga. Di ruang rapat kecil itu, mereka menatapku dengan wajah penuh senyum, senyum yang tidak menyenangkan. Arif, kata salah satu dari mereka, kami sudah lama bekerja di sini. Kalau kau ingin perusahaan ini tetap berjalan, ikuti saja alur kami. Anggap saja kau dapat bagian kecil, toh kau butuh uang, bukan? Aku terdiam. Kata-kata mereka jelas. Mereka menawarkan aku untuk ikut serta dalam permainan kotor mereka. Jika aku menolak, mereka bisa menjebakku. Atau lebih buruk lagi, membuatku terlihat gagal total. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan melakukan itu. Jika kalian ingin merusak perusahaan ini, lakukan tanpa aku. Aku akan melaporkan semuanya pada ayah Raisa. Seketika suasana ruangan menegang. Wajah mereka berubah, senyum hilang, digantikan tatapan dingin. Kau pikir ayah mertua kaya itu akan percaya padamu? Kau siapa, Arif? Pemuda kampung yang buta bisnis. Kau hanya menantu kasihan yang dipaksa menikah demi hutang. Jangan bermimpi melawan kami. Aku berdiri, berusaha tegar meski tubuhku gemetar. Lebih baik aku dianggap gagal daripada ikut jadi pencuri. Aku keluar dari ruangan itu dengan napas memburu. Tapi hatiku tahu, mulai malam itu aku telah menyalakan api perang. Ketika aku pulang ke rumah, Raisa sedang duduk di balkon, memandangi langit malam. Aku mendekatinya dengan langkah berat. Wajahmu kusut, katanya tanpa menoleh. Aku duduk di kursi sebelahnya, menghela napas panjang. Aku tahu kenapa perusahaan itu hampir bangkrut. Ada orang dalam yang mengkhianati. Mereka menawariku untuk ikut serta, tapi aku menolak. Raisa akhirnya menoleh, matanya menatapku lama. Itu keputusan berani, Arif. Tapi juga keputusan berbahaya. Mereka tidak akan diam saja. Aku menunduk. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau jadi penipu. Ibu selalu mengajarkanku untuk hidup jujur meski miskin. Raisa terdiam. Lalu untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tersenyum tulus. Senyum tipis tapi hangat. Mungkin kau lebih kuat daripada yang kukira. Aku menatapnya, terkejut. Senyum itu membuat dadaku hangat, meski hanya sesaat. Keesokan harinya masalah benar-benar pecah. Laporan palsu tiba-tiba beredar ke meja ayah Raisa. Seolah-olah akulah yang menyebabkan kerugian lebih besar dalam waktu singkat. Semua mata menuduhku. Aku dipanggil ke ruang kerjanya. Sorot mata ayah Raisa tajam menusukku. Arif, aku sudah memberimu kepercayaan. Tapi kenapa aku justru melihat kegagalan ini? Aku tercekat. Kata-kata ingin keluar tapi bibirku kaku. Aku ingin berteriak bahwa aku dijebak, bahwa semua ini bukan salahku. Tapi di balik tatapan itu, aku tahu. Aku harus menemukan cara untuk membuktikan kebenaran. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti nyata. Dan disitulah aku sadar. Ini bukan hanya tentang membuktikan diriku pada ayah Raisa. Ini tentang mempertaruhkan kehormatanku sendiri. Sejak malam aku dipanggil oleh ayah Raisa dan dituduh gagal, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Kata-kata beliau terus terngiang di kepalaku, menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku sudah memberimu kepercayaan, Arif. Tapi kenapa aku justru melihat kegagalan ini? Aku tahu aku tidak bersalah. Tapi siapa yang peduli pada kebenaran tanpa bukti? Aku hanyalah menantu miskin yang tiba-tiba hadir di tengah keluarga kaya. Segala prasangka akan dengan mudah diarahkan kepadaku. Jika aku tidak segera bertindak, maka seluruh masa depanku hancur, bukan hanya di mata mertuaku, tapi juga di mata Raisa. Pagi itu aku duduk di meja kerja,
menatap tumpukan laporan yang sebelumnya kuanggap sebagai musuh. Kertas-kertas itu bukan lagi angka semata. Mereka adalah jejak potongan puzzle yang harus kususun. Sudah sejak subuh kau di sini? Suara lembut terdengar dari belakang. Aku menoleh. Raisa berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun rumah sederhana, rambutnya dibiarkan terurai, membuat wajahnya terlihat lebih alami. Aku tidak bisa tidur, jawabku singkat. Ia masuk, mendorong kursi rodanya hingga dekat dengan meja. Tangannya yang halus menyentuh salah satu laporan. Mereka mencoba menjatuhkanmu, bukan? Aku terdiam. Kau tahu? Raisa menatapku, matanya tajam tidak seperti biasanya. Aku sudah lama mendengar desas-desus soal manipulasi keuangan. Tapi aku tidak pernah berani menantang mereka karena ayah selalu mengurus sendiri. Sekarang, kau yang dijadikan kambing hitam. Aku menunduk, menghela napas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka pandai menutupi jejak. Ia tersenyum tipis. Kau lupa, aku lulusan ekonomi, Arif. Jangan anggap aku hanya perempuan yang duduk di kursi roda. Aku terperangah. Selama ini aku terlalu sibuk dengan rasa minderku sendiri hingga tidak benar-benar melihat siapa Raisa sebenarnya. Bantu aku, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Raisa mengangguk mantap. Tentu. Kita lakukan ini bersama. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sibuk dalam hidupku. Aku dan Raisa menghabiskan waktu berjam-jam membongkar laporan lama. Ia menunjukkan padaku bagaimana cara membaca neraca, memeriksa alur kas, dan mencari celah yang janggal. Lihat ini, katanya suatu malam, jarinya menunjuk pada angka-angka yang tidak konsisten. Pembelian barang di bulan ini naik 2 kali lipat, tapi penjualan tetap sama. Artinya, ada barang yang tidak pernah masuk gudang. Aku mengangguk. Mereka mencatat pembelian fiktif. Uangnya masuk ke kantong mereka. Sedikit demi sedikit, pola kecurangan itu mulai terkuak. Aku merasa seperti detektif yang menemukan kepingan teka-teki. Dan yang membuatku lebih bersemangat adalah kenyataan bahwa Raisa selalu ada di sisiku. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga sabar. Meski aku sering lambat memahami hal-hal baru. Ada momen-momen kecil yang membuatku tertegun. Saat ia menunduk memandangi laporan, rambutnya jatuh menutupi wajah. Tanpa sadar, aku ingin menyibakkannya. Tapi aku menahan diri. Aku masih belum pantas pikirku. Namun entah kenapa, kehadirannya membuatku tidak lagi merasa sendirian. Sampai akhirnya, suatu malam, kami menemukan bukti yang tidak terbantahkan. Arif, lihat ini, suara Raisa terdengar gemetar. Ia menyerahkan sebuah berkas fotokopi kontrak. Mereka membuat perjanjian bayangan dengan supplier. Ada tanda tangan salah satu manajer senior. Aku menatap dokumen itu, jantungku berdegup keras. Ini dia. Inilah yang selama ini ku cari. Dengan ini aku bisa membuktikan bahwa semua tuduhan terhadapku salah, kataku. Raisa tersenyum puas, meski matanya tampak khawatir. Tapi hati-hati. Begitu mereka tahu kau punya bukti ini, mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama dipandang rendah. Saatnya menunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah. Keesokan harinya aku memberanikan diri menemui ayah Raisa. Ia sedang duduk di ruang kerjanya, ditemani aroma kopi hitam yang pekat. Tatapannya masih tajam, penuh keraguan. Ada apa lagi, Arif? Tanyanya dingin. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku meletakkan dokumen itu di meja. Saya tidak ingin Anda menilai saya dari gosip atau fitnah. Ini buktinya. Manipulasi keuangan perusahaan berasal dari orang dalam, bukan dari saya. Ia mengambil dokumen itu, menelitinya dengan seksama. Ekspresinya sulit terbaca. Suasana ruangan sunyi. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Aku bisa merasakan keringat menetes di pelipis. Akhirnya, ia mendongak. Kau benar. Ini bukti yang kuat. Dadaku terasa lega, seolah beban besar terangkat. Tapi sebelum sempat bernapas lega sepenuhnya, beliau menambahkan dengan nada berat. Namun, membuktikan kebenaran saja tidak cukup. Kau harus berani menghadapi mereka langsung. Kau sanggup? Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pedang bermata dua. Jika aku mundur, maka semua usahaku sia-sia. Jika aku maju, aku harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah terang-terangan menganggapku musuh. Aku menatap mata mertuaku dalam-dalam. Saya akan melakukannya. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Raisa sudah menungguku di balkon, seperti biasa. Bagaimana? Tanyanya cemas. Aku duduk di sebelahnya, menatap langit malam. Ayahmu percaya padaku. Tapi beliau ingin aku menghadapi mereka langsung. Tidak ada jalan kembali. Raisa menghela napas panjang. Kau benar-benar berbeda dari bayangan pertama yang kubuat tentangmu.
Aku kira kau hanya pemuda yang menikah demi hutang. Tapi ternyata, ia terhenti, wajahnya memerah. Aku menatapnya. Ternyata apa? Ia tersenyum samar. Ternyata kau punya keberanian yang bahkan tidak dimiliki banyak orang. Senyum itu membuat dadaku bergetar. Ada sesuatu yang berubah di antara kami, sesuatu yang halus namun nyata. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin, hanya mungkin, Raisa mulai melihatku bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang bisa ia percayai. Dan itu memberiku kekuatan baru. Besok, aku harus bersiap menghadapi badai yang sesungguhnya. Pagi itu udara begitu pengap, meski langit cerah tanpa awan. Seakan dunia tahu aku akan menghadapi sesuatu yang bisa menentukan seluruh jalan hidupku. Perutku terasa melilit, tapi aku memaksa diri melangkah. Hari ini bukan tentang keberuntungan, melainkan keberanian. Ayah Raisa sudah menyiapkan sebuah rapat besar di kantor pusat. Semua manajer senior dipanggil hadir. Suasana tegang terasa sejak aku memasuki ruangan. Mereka yang dulu menatapku dengan meremehkan kini memasang wajah waspada, seolah mencium bau bahaya. Aku duduk di ujung meja panjang, sementara ayah Raisa berada di kursi pemimpin. Raisa juga hadir, duduk di samping ayahnya. Sorot matanya menatapku penuh keyakinan, dan itu cukup membuatku tidak runtuh di bawah tekanan. Ayah Raisa membuka rapat dengan suara berat. Beberapa waktu terakhir, kita mengalami kerugian besar. Aku ingin mendengar penjelasan dari semua pihak. Dan hari ini, menantu saya, Arif, membawa sesuatu yang katanya bisa menjelaskan semua itu. Semua mata mengarah kepadaku. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku berdiri dengan mantap. Aku memang bukan orang berpendidikan tinggi dalam bisnis, kataku. Suaraku sedikit serak, tapi aku tahu perbedaan antara kerja keras dan pengkhianatan. Dan di sini, ada yang memilih jalan kedua. Aku meletakkan berkas kontrak bayangan di meja, menyorongkannya ke tengah. Ini bukti manipulasi keuangan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam perusahaan ini. Kontrak fiktif dengan supplier, harga dinaikkan 2 kali lipat, sementara barangnya tidak pernah benar-benar masuk gudang, dan tanda tangan yang ada di sini jelas milik salah satu manajer senior. Wajah ruangan langsung berubah tegang. Beberapa orang saling pandang. Ada yang pucat, ada pula yang berusaha tetap tenang. Salah satu manajer berdiri, mencoba tersenyum sinis. Itu tidak membuktikan apa-apa. Hanya salinan kertas yang bisa dibuat siapa saja. Aku menatapnya lurus. Benar. Karena itu aku juga membawa bukti tambahan. Aku mengeluarkan flash disk kecil dari saku. Rekaman percakapan kalian saat menawariku untuk ikut serta dalam permainan kotor ini. Semua ada di sini. Aku colokkan flash disk itu ke laptop yang sudah kusiapkan. Dalam hitungan detik, suara-suara mereka terdengar jelas di ruangan. Arif, kalau kau ingin perusahaan ini tetap jalan, ikut saja alur kami. Kau akan dapat bagian kecil. Toh kau butuh uang, bukan? Suara itu menggema di ruangan. Tidak ada yang bisa menyangkal, ruangan hening. Semua mata kini beralih pada manajer-manajer yang terlibat. Wajah mereka memerah, sebagian mulai berteriak menyangkal. Sebagian lain justru menunduk. Ayah Raisa berdiri, wajahnya merah pada menahan marah. "Kekap!" Suaranya menggema. Selama ini aku mengira masalah perusahaan datang dari luar. Ternyata pengkhianatan ada di dalam. Kalian semua yang terlibat mulai hari ini diberhentikan. Kalian akan berurusan dengan hukum. Satpam yang berjaga di luar ruangan masuk, mengawal mereka keluar. Beberapa berteriak histeris, ada yang memaki, tapi tidak ada gunanya lagi. Semua sudah terbongkar. Aku menatap kejadian itu dengan campuran lega dan takut. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Takut karena aku sadar ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Setelah ruangan kembali tenang, ayah Raisa menatapku dengan sorot berbeda. Tidak lagi penuh kecurigaan, melainkan penuh perhitungan. "Arif," katanya pelan, tapi tegas. "Kau berhasil melakukan sesuatu yang bahkan orang-orang lama di sini tidak bisa lakukan. Kau punya keberanian, dan kau punya integritas. Itu lebih berharga dari sekadar pengalaman." Aku menunduk hormat, mencoba menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. "Mulai hari ini," lanjutnya, "kau bukan lagi sekadar menantu yang aku ragukan. Kau bagian dari keluarga ini, dan aku percaya padamu." Ruanganku berputar sesaat. Kata-kata itu seperti cahaya setelah lama terjebak dalam kegelapan. Ketika rapat berakhir, aku berjalan keluar bersama Raisa. Angin siang terasa berbeda, lebih ringan, lebih bebas. "Kau melakukannya," ucap Raisa. Suaranya penuh kebanggaan. "Aku bahkan tidak menyangka kau berani sejauh itu."
Aku menatapnya, berusaha membaca ekspresi di wajahnya. Aku hanya tidak ingin terus hidup dalam bayangan. Aku ingin membuktikan pada ayahmu, padamu, dan pada diriku sendiri. Raisa tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus, hangat, dan membuat dadaku bergetar hebat. Dan kau berhasil, Arif. Kau sudah membuktikan siapa dirimu. Kami berjalan berdampingan, tanpa kata-kata lebih lanjut. Tapi keheningan itu tidak canggung. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Rasa saling percaya. Rasa yang mungkin perlahan akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Malam harinya, aku berdiri di balkon kamar, memandangi langit berbintang. Suara lembut Raisa memecah kesunyian. "Arif," katanya pelan. Aku menoleh. Ia menatapku dengan mata yang lembut, berbeda dari sebelumnya. "Terima kasih," lanjutnya. "Bukan hanya karena kau menyelamatkan perusahaan, tapi karena kau juga menyelamatkan aku dari rasa malu. Memiliki suami yang kucurigai hanya karena harta. Sekarang aku tahu, kau berbeda." Aku terdiam, menahan emosi yang menggelora. Ingin sekali aku mengatakan bahwa aku mulai jatuh hati padanya, bahwa alasan awal pernikahan ini sudah tidak berarti lagi. Tapi aku menahan diri. Aku ingin membuktikan bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Aku hanya menjawab, "Aku janji Raisa, aku akan terus berusaha, bukan hanya demi keluargamu, tapi juga demi kita." Senyumnya malam itu, di bawah cahaya bulan, akan selalu kuingat. Itu bukan hanya senyum seorang istri, tapi juga tanda awal dari sebuah kisah baru.